Shalom, selamat berjumpa kembali, selamat malam. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam khotbah berseri kisah tentang Ayub yang hidup di dalam kemenangan. Saya tidak percaya Ayub bisa menang, kita juga bisa menang. Apapun masalah yang kita hadapi, yang perlu kita imanin, Yesus kita lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi. Mari saudara terkasih, kita lihat Alkitab kita yang diambil dari kitab Ayub yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Kita lihat. Saya baca ayat 8, nanti istri saya yang baca ayat selanjutnya. Tapi terlebih dahulu kita ngangkat sebuah lagu. Lupa tadi. Dapat jalan Benar Tuhan, kami nggak dapat jalan sendiri, kami tidak mampu untuk melewati setiap problem masalah yang kami hadapi. Maka dari itu pada malam hari ini kami berkumpul, ada istri terkasih, ada Cynthia Melani anak saya, ada Martin Luther Simanjuntak anak saya juga, yang sama-sama kami mengadakan ibadah dan sama-sama kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Bapa, kami mohon kepadamu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, datanglah kerajaan-Mu juga di hati setiap jemaat-Mu, di dalam nama Yesus, berotoritas atas hidup kami, dalam setiap pergumulan permasalahan kami, biarlah Tuhan campur tangan untuk membawa kemenangan bagi kami, sebagaimana Ayub memperoleh kemenangan karena iman, karena karya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita buka Ayub 1 ayat 8, saling bergantian. Ayat 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan, dari hadapan Tuhan. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita lihat kisah pencobaan yang dialamin Ayub ini. Kita lihat waktu Tuhan berjumpa dengan iblis, ada dialog antara Tuhan dan iblis. Saudara, Tuhan katakan, apakah engkau tidak memperhatikan hambaku Ayub? Di ayat 8. Sebab tidak seorang pun di muka bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu iblis berkatakan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Yang ini memang sering terjadi pertanyaan ini kepada setiap kita. Apakah kalau kita tidak diberkatin, kita masih mau beribadah kepada Tuhan? Apakah kalau kita tidak hidup diberkatin, apakah kita masih mau menyembah Tuhan? Nah, ini kita perlu belajar dari Ayub yang menang dari masalah yang dihadapinya. Lalu selanjutnya dikatakan ayat 10. Bukankah Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan Ayub
telah kau berkati dan apa yang dimiliki Ayub makin bertambah di negeri itu. Artinya saudara terkasih, Tuhan memberkati segala kepunyaan Ayub, bahkan melindungi dan memagarin sekeliling kepunyaan Ayub. Kalau kita lihat penyebabnya, salah satunya karena Ayub setiap pagi, setiap pagi terus-menerus dia meletakkan persembahannya kepada Tuhan. Tujuannya apa? Agar dosa anak-anaknya diampuni, agar hidupnya diberkati. Nah saudara, kalau kita berdoa buat apapun milik kepunyaan kita, saya yakin dan percaya, Tuhan akan memagarin sehingga iblis apapun tidak bisa merusaknya. Tetapi di antara dialog Tuhan dan iblis ini, iblis nego atau meminta supaya diizinkan mencobain Ayub. Makanya dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu di ayat 11, Ayub 1 ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara terkasih, iblis meminta supaya Tuhan mengizinkannya untuk menghancurkan segala kepunyaan Ayub. Iblis yakin kalau hancur semua kepunyaannya, anak-anaknya, harta kekayaannya yang selama ini menjadi kebanggaan bagi manusia, kalau itu dihabiskan, iblis yakin Ayub akan mengutuki Tuhannya, Ayub akan menyalahkan Tuhannya. Nanti kita lihat realitas selanjutnya, apakah benar praduga atau asumsi daripada iblis. Nah saudara terkasih, Tuhan berkata, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Peraturannya, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan, mempersiapkan pencobaan yang diizinkan Tuhan. Saudara terkasih, tetapi pencobaan itu ada takarannya. Kita lihat, segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Coba kita dengarkan Alkitab yang akan dibacakan istri saya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada amin saudaraku? Amin. Jelas sekali dikatakan di dalam 1 Korintus, pencobaan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kapasitas kemampuan kita. Saudara terkasih, ini yang perlu kita pegang, kita yakinin bahwasanya pencobaan tidak pernah melebihi kapasitas kemampuan kita. Bahkan kalau kita lihat, Tuhan yang mengizinkan pencobaan itu, tapi Tuhan juga, saudara, yang menyediakan solusinya. Makanya dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah saudara, Tuhan yang mengizinkan pencobaan itu, tetapi Tuhan juga yang memberi solusi atau jalan keluar supaya menang dari pencobaan itu. Tinggal kitanya mau nggak datang kepada Tuhan meminta hikmat. Ada amin? Nah saudara terkasih, coba kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan apa? Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Terus? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah saudara terkasih, jangan kita berkata, seringkali saya dengar banyak orang berkata kalau pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Jelas sekali dikatakan di dalam Alkitab, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ia itu adalah Allah itu sendiri tidak mencobai siapapun. Nah ini yang perlu kita tahu.
Allah tidak pernah mencobain siapapun. Anda tidak pernah dicobain, saya juga tidak pernah dicobain oleh Allah. Lalu siapa yang mencobain? Ada dua pencobaan itu. Tadi dikatakan di ayat yang ke-13. Pencobaan itu datangnya dari si jahat, yaitu si iblis itu. Makanya kita lihat kisah Ayub tadi, jelas sekali pencobaan itu iblis yang melakukan, tapi minta persetujuan daripada Tuhan. Alasannya iblis meminta tujuannya supaya Ayub mengutuki Tuhan. Saudara terkasih, dan yang kedua dikatakan pencobaan itu di ayat 14, tiap-tiap orang dicobain oleh keinginan sendiri. Saudara terkasih, pencobaan itu yang pertama dari si jahat yaitu iblis. Yang kedua, pencobaan itu datangnya dari keinginan sendiri. Gara-gara kita ingin menikmatin dosa itu. Amin. Kalau kita menjauh daripada dosa itu, menjauh daripada kenikmatan itu dari hidup kita, kita pasti menang dari masalah itu. Tapi seringkali kita terperdaya. Maksud iblis kalau kita kalah, jatuh dalam dosa, kita akan menyala-nyalakan Tuhan. Itu tujuannya. Kenapa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada amin saudaraku? Nah, pencobaan yang diizinkan Tuhan itu ada dua kali. Yang pertama, Tuhan mengizinkan cobaan yang dilakukan iblis itu. Yang pertama di ayat 13 dan 19 dikatakan pencobaan itu untuk menghancurkan kepunyaan Ayub, yaitu keturunannya, 10 anaknya, harta kekayaannya, semuanya dihancurkan oleh iblis. Dan yang kedua, pencobaan yang kedua yang dilakukan iblis terhadap Ayub adalah dikatakan di Ayub 2 ayat yang ke-7 dan ke-8. Boleh Mama baca? Ayub 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8-nya, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Amin. Amin. Nah, kita dengan jelas membaca di dalam Alkitab Ayub 2 ayat 7 dan 8. Pencobaan yang kedua yang dilakukan iblis terhadap Ayub adalah sakit penyakit. Saudara, maka daripada itu pencobaan yang dialami Ayub ini sangat tragis karena gak lama waktunya, pada saat satu hari aja semua harta kekayaannya habis, 10 anaknya habis. Tapi kita lihat, nanti kita akan lihat kuncinya, jawabannya, atau respon dari Ayub waktu pencobaan itu diizinkan Tuhan. Dan bagaimana dengan kita waktu pencobaan yang sama diizinkan Tuhan kepada kita. Tuhan gak pernah memberi pencobaan seperti yang ayat tadi melebihi kapasitas kemampuan kita. Tuhan menakar, mengukur kemampuan manusia. Kemampuan saya dengan kemampuan istri saya berbeda. Amin. Maka daripada itu, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita bisa berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Jadi jangan waktu ada pencobaan kita langsung, Tuhan tega amat sih. Tuhan kejam amat sih. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi umatnya. Kadang-kala kita yang cepat kali ngambek. Kita mampu tapi kita tidak mau berjuang. Perkatakan. Waktu kita perkatakan, semangat roh kita akan bangkit. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, sekarang kita melihat apa respon atau komentar Ayub dalam menghadapi pencobaan itu. Apa pula respon kita waktu menghadapi pencobaan itu? Saudara terkasih, di Ayub 1 ayat 20 kita lihat, istri saya membacakannya. Ayat 20. Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara terkasih, waktu pencobaan itu datang, ke 10 anaknya meninggal pada saat itu juga, seluruh harta kekayaannya
hancur pada saat itu juga yang dilakukan Ayub. Dia mengoyakkan jubahnya, dia berdiri lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah dia. Yang pertama, harusnya kalau kita mendapat problem masalah yang kita hadapi, kita harus tetap menyembah Tuhan. Jangan lari. Amin. Tapi tetaplah ada dalam hadirat Tuhan. Karena kita menghadapi permasalahan apapun juga, kita keluar dari hadirat Tuhan, itu artinya kita menyiapkan diri kita untuk menerima kekalahan. Ayub melakukan waktu dia dicobain yang begitu berat, dan pencobaan itu tidak gampang dia menangkan. Dia berusaha untuk menyembah Tuhan. Di dalam ketidakmampuannya dia tetap menyembah Tuhan. Maka dari itu saudara, seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, seberat apapun problem yang kita hadapi, sembah dia. Amin. Sembah dia. Dia Tuhan yang layak disembah. Yang kedua, respon Ayub waktu dia menghadapi pencobaan yang begitu berat itu, apa responnya? Kita lihat dalam Ayub 1 ayat 20. Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian ayat 21. sujudlah Mohon maaf. dia dan menyembah. Mohon maaf, ayat 21. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara terkasih, pencobaan itu begitu berat datangnya, tetapi waktu pencobaan itu datang, Ayub meresponnya dengan benar. Dia katakan begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seringkali kita begini. Saya kasih contoh, ini saya punya ada 3. Istri saya sebenarnya nggak punya apa-apa. Lalu dia katakan, dia berdoa, Tuhan beri saya, berkati saya. Lalu Tuhan memberkatinya dengan handphone. Lalu istri saya berdoa lagi, Tuhan tolong saya butuh Tuhan. Saya butuh laptop, dikasih Tuhan laptopnya. Nah saudara terkasih, manusia itu tetap meminta. Manusia itu tetap meminta, saudara. Dan dia juga tetap meminta, Tuhan aku butuh keperluan yang lain. Dikasih. Tapi waktu Tuhan mengambil, dia ambil yang diminta itu, apa yang terjadi? Saudara, apa yang terjadi? Pasti merasa kehilangan. Dan tidak terima dengan rasa kehilangan itu. Yang sakitnya, dia mulai merasa, kok begitu ya, Tuhan ini kok begitu ya. Padahal di awalnya istri saya tidak punya apa-apa. Terus setelah dia berdoa, diminta diberkati, waktu berkat itu dia ambil, sama seperti Ayub, anaknya diambil, harta kekayaannya diambil, apa yang terjadi? Waktu pula diambil ini, waduh, kita itu suka nyalain orang, nyalain Tuhan bahkan. Saudara terkasih, tapi Ayub berbeda. Waktu semua diambil oleh Tuhan, segala kekayaannya, segala keturunannya diambil oleh Tuhan. Respon Ayub, dia tetap memuji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, respon Ayub, dia tetap memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau hari ini mungkin kita lagi kesulitan. Waktu kemarin usaha kita diberkatin, kita bisa beli gelang emas, kita bisa beli cincin, kita bisa beli peralatan yang berharga, handphone yang mewah, kita bikin di rumah rapi-rapi, kita simpan. Tapi karena virus corona, kita tidak bekerja, akhirnya satu-satu barang itu diambil untuk kebutuhan rumah tangga kita. Bagaimana respon kita? Halo? Ikhlas nggak kita
mengizinkan Tuhan mengambil itu kembali. Waktu kita ikhlas. Di hari yang akan datang, setelah selesai virus corona ini, saya yakin dan percaya, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan memberi kesempatan kembali untuk kita mendapatkannya. Asal apa? Asal kita rela mengikhlaskan segalanya. Amin. Maka dari itu saudara terkasih, kalaupun pada hari ini sampai hari ini, tadi saya ngobrol-ngobrol di Blok M, ada seorang teman berkata begini, Bang, gara-gara virus corona sekarang saya jadi pandai, jadi pinter dagang loh bang. Wah hebat dong pak, katanya. Dia bilang gini, tadi kan saya pakai motor kemana-mana, sekarang motor saya jual. Untuk membutuh kehidupan keluarga. Tadinya kan saya punya handphone bagus, handphonenya sekarang saya jual. Makanya gara-gara virus corona, saya jadi pinter dagang. Ngerti nggak saudara maksudnya? Hah? Saudara, akibat virus corona semua barang-barangnya dijual tapi dia tidak menyalahkan siapapun. Padahal dia bukan orang beriman. Bagaimana dengan kita? Sayangkah kita kepada gelang kita daripada anak kita lapar? Tadi berita pagi saya dengar, seorang ibu di Tangerang mati karena kelaparan. Hanya minum aqua galon. Saudara terkasih, kalau kita hidup di dalam kesulitan, ada barang yang bisa kita jual. Kalau doakan dulu Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Kalau itu Tuhan izinkan untuk dijual-jual. Daripada kita melakukan kejahatan. Jangan sampai waktu kita diberi, kita bersyukur, waktu Tuhan ambil lagi titipan itu seperti Tuhan memperlakukan kepada Ayub, mengizinkan itu terjadi kepada Ayub. Anaknya yang 10 diambil, kekayaannya diambil, komplain. Tapi Ayub kita lihat, Ayub tetap memuji Tuhan. Ada amin saudaraku? Nah yang terakhir, coba kita lihat di Ayub 1 ayat 22. Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu banyak pencobaan yang dihadapin Ayub, bahkan sampai istrinya berkata, apakah, coba buka, Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ya, Ayub 2 ayat 9 dan 10, kita lihat. Ya. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah saudara terkasih, waktu Ayub jatuh miskin, yang tadinya dia bersama-sama istrinya menyembah Tuhan, tapi waktu Ayub jatuh miskin dan memiliki sakit penyakit, saudara terkasih, istrinya berkata, kutukilah Allahmu. Dan di ayat bawah Ayubnya berkata dengan bijaksana. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara terkasih, sudah saudara dengar? Apakah kita mau menerima yang baiknya aja dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk? Padahal yang buruk sekalipun diberikan Tuhan, itu punya rancangan untuk membawa damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Contohnya simpel aja, kalau kita sakit dikasih makan obat, manis apa pahit? Cuman madu yang manis, selebihnya semuanya pahit. Tetapi waktu kita makan pahit, di tubuh kita, dia menjadi obat yang menyembuhkan. Amin. Kayak saya sekarang ini, saya sekarang nggak bisa minum susu. Kenapa? Kalau saya minum susu, badan saya rusak. Kenapa? Sudah ada kadar penyakit gula, diabetes di badan saya. Makanya kalau saya dikasih makanan-makanan yang manis, saya agak hindarin atau saya kurangin. Seharusnya saya stop. Tapi saudara terkasih, itulah manusia. Ada amin saudaraku? Amin. Manusia selalu merasa tidak mendapatkan yang baik dari Tuhan. Contohnya, waktu Adam berbuat kesalahan,
Adam bermasalah karena perbuatan sendiri. Kalau Ayub bukan karena perbuatannya. Adam waktu jatuh dalam dosa, Adam, di manakah engkau? Adam berkata, perempuan. Waktu Allah berkata, apakah kau makan buah pohon itu? Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya padaku. Artinya begini, Adam menyalahkan wanita itu dan Adam menyalahkan Tuhan. Kalau tidak Tuhan yang menciptakan wanita ini, tidak akan kumakan buah pohon itu. Nah, waktu wanita itu ditanya, wanita itu juga menyalahkan ular. Dan itulah setiap kita. Benih dari Adam. Saudara terkasih, hari ini kita bertobat. Supaya kita bisa memiliki benih ilahi dari Kristus. Supaya kemuliaan Tuhan yang telah hilang itu bisa kembali waktu kita menjadi serupa dan segambar kembali seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas hikmat marifat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan memakai mulut bibir kami untuk memperkatakan firman-Mu. Kapasitas kami terbatas, tapi Roh Kudus yang bisa memberi pengertian, menjabarkannya kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus Bapa, kami mohon kepadamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kita juga akan berdoa. Anak-anak saya, Martin dan Cynthia, suaranya agak lebih kencang. Silakan berdoa untuk bangsa Indonesia. Silakan. Dan aku juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapak, curahkanlah kebijaksanaan kepada pemimpin di bangsa ini, agar dapat memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Bapak, berkati perekonomian di bangsa ini, berkatilah setiap masyarakat. Bapak, pertobatan terjadi di mana-mana, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuserahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, kami juga berdoa Tuhan untuk presiden sampai tingkat RT sekalipun, dalam berkat Tuhan diberikan hikmat marifat surgawi, memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka berjalan dalam kebenaran-kebenaran, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan daripada niat-niat orang jahat. Kami juga memberkati bangsa ini yang ekonominya lagi terpuruk Tuhan. Kami tahu Tuhan ada rancangan Tuhan bagi bangsa ini, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi bangsa ini. Tuhan ingin ada pemulihan di bangsa ini. Maka itu Bapak, kami juga ingin kepada Tuhan meminta agar segala virus corona ini disembuhkan, dipulihkan dari setiap yang ada di bangsa ini. Dalam nama Yesus Bapak, kami juga mohon kepadamu Tuhan, agar rakyat di bangsa ini yang kesulitan untuk makan, biarlah Tuhan menolong mereka untuk mendapatkan makanan sesuai daripada kehendak dan rencana-Mu. Bukankah Tuhan yang berkata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka itu Bapak, berilah setiap kami rakyat di bangsa ini makanan kami yang secukupnya. Sehingga tidak terjadi seperti lagi tadi Tuhan. Kami ngeles hati kami Bapak. Karena mereka tidak makan, dia mengalami kematian. Tapi itu justru izin Tuhan. Tuhan, kerinduan kami. Campur tangan di bangsa ini, campur tangan di keluarga-keluarga, campur tangan di keluarga besar kami. Di keluarga GKA Petra, GKA yang dipimpin oleh Pak Nasir Panjaitan bersama NLT. Jadikan saluran berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, apapun yang pergumulan yang dialamin di gereja GKA se-Indonesia ini, Yesus menjadi jawaban. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mohon kepadamu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, menutup bungkus kehidupan keluarga ini dengan kasih dan kuasa-Mu. Dijauhkan kami dari virus corona, dijauhkan kami dari mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin.